Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Apoteker Wahyu Priyolegowo M.Pharm sebagai dosen pengampu mata kuliah Teknologi Formulasi Sediaan Solid. Kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu materi tentang kemasan sediaan farmasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu yang pertama ada Cici Novianti, Irma Dwi Rahayu, Yolanda Adi Kartiwa, Adin Purnomo Zendrato, Putri Talca Oktaviani, Putri Wulandari, Yenta Windy Lestari, Widya Anggraini, Prima Yuri Brutu, dan terakhir ada Nadiana Antiara. Nah, sebelumnya apa sih kemasan sediaan farmasi itu? Nah, jadi kemasan sediaan farmasi itu adalah wadah, tutup, dan selubung sebelah luar yang dapat menjaga stabilitas dan mutu produk akhir. Jadi merujuk pada wadah atau pengemasan yang digunakan untuk menyimpan, melindungi, dan memberikan obat atau produk farmasi kepada konsumen atau pasien. Nah, kemasan ini tuh dirancang untuk menjaga keamanan, stabilitas, dan kualitas sediaan farmasi sendiri selama penyimpanan, transportasi, dan penggunaan lainnya. Baik, kemudian ada fungsi kemasan yaitu mewadahi produk selama distribusi dari produsen hingga ke konsumen, kemudian melindungi dan mengawetkan terhadap pengaruh buruk dari luar, melindungi pengaruh buruk dari produk di dalamnya, kemudian sebagai identitas produk, meningkatkan efisiensi atau mempermudah perhitungan, pengiriman, dan penyimpanan. Kemudian ada memperluaskan pemakaian dan pemasaran produk dan menambah daya tarik calon pembeli sebagai sarana informasi dan iklan, dan juga memberi kenyamanan bagi pemakai. Persyaratan bahan pengemas. Bahan pengemas memiliki beberapa persyaratan, diantaranya yang pertama, memiliki permeabilitas terhadap udara atau oksigen dan gas lain yang baik. Kemudian tidak toksik dan tidak bereaksi atau disebut dengan inert, sehingga tidak terjadi reaksi kimia yang dapat menyebabkan atau menimbulkan perubahan warna, flavor, dan cita rasa produk yang dikemas. Kemudian mampu menjaga produk yang dikemas agar tetap bersih dan merupakan pelindung terhadap pengaruh panas, kotoran, dan kontaminan lain. Kemudian mampu melindungi produk yang dikemasnya dari kerusakan fisik dan gangguan dari cahaya atau penyinaran. Kemudian mudah dibuka dan ditutup dan dapat meningkatkan kemudahan penanganan, pengangkutan, dan distribusi daripada barang tersebut. Kemudian mampu menjelaskan identifikasi dan informasi dari bahan yang dikemasnya sehingga dapat membantu promosi atau memperlancar proses penjualan. Jenis-jenis kemasan. Jenis-jenis kemasan ini terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada kemasan primer, kedua kemasan sekunder, yang ketiga kemasan sekunder atau kemasan tersier, yang keempat kemasan tersier. Nah, yang pertama ada kemasan primer. Apa sih kemasan primer itu? Kemasan primer atau bahan kemas primer adalah bahan kemas yang kontak langsung dengan produk obat antara lain strip atau blister, botol, ampul, vial, plastik, dan lain-lain. Bahan yang biasa digunakan untuk kemasan primer yaitu logam aluminium. Logam aluminium adalah bahan yang sering digunakan untuk kemasan obat karena memiliki beberapa keunggulan seperti yang pertama, tahan cahaya dan air sehingga bisa melindungi obat dari kontaminasi luar. Kedua, mudah dibentuk menjadi lembaran yang bisa disobek atau ditusuk sehingga nyaman untuk diminum oleh pasien. Dan yang terakhir, hemat biaya dan tersedia di pasaran. Selanjutnya ada kemasan strip atau blister. Merupakan kemasan yang mengandung sistem dosis tunggal, biasanya untuk sediaan padat per oral. Nah, bahan kemasan dapat berupa kertas, kertas timah atau aluminium foil, plastik atau selofan sendiri atau dalam bentuk kombinasi. Sekarang obat banyak dikemas dalam aluminium foil untuk mencegah penguraian karena pengaruh cahaya dan kelembapan. Selanjutnya ada pengemasan bulk produk, yang mana produk antara lapisan tipis plastik yang dapat dibentuk antara lapisan tipis plastik yang dapat dibentuk dengan panas, dapat memanjang atau dapat mengerut dengan pemanasan dan bahan yang kaku untuk bagian belakangnya. Pemanasan atau pelunakan lapisan tipis plastik, kemudian produk dijatuhkan ke dalam kantung segel menjadi bahan yang keras. Nah,
Untuk pengemasan bulk produk ini digunakan multi-wall paper sack seperti heavy duty bag, woven sack, polypropylene, dan jute bag atau sudah kurang populer. Kemudian dipakai multi-mold paper sack yang mana terdiri dari beberapa lapisan kertas yang saling menunjang atau 2 sampai dengan 6 lapis agak tipis. Dengan demikian maka beban yang didukung oleh kantong tersebut akan merata ke seluruh lapisan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bahan yang biasa digunakan dalam sediaan farmasi, yaitu ada pembungkus lapisan tipis. Nah, pembungkus lapisan tipis ini dikategorikan dalam 3 tipe. Yang pertama, pembungkus yang ujungnya dilipat. Kedua, pembungkus yang disegel seperti sirip ikan. Dan yang terakhir ada pembungkus yang dapat mengerut. Bahan selanjutnya yaitu ada plastik. Menurut Voigt pada tahun 1995, plastik merupakan padatan yang terdiri dari molekul tinggi dominan zat organik, bahan yang dapat berubah bentuk secara praktis pada kondisi tertentu. Plastik yang digunakan sebagai wadah produk sediaan farmasi umumnya terbuat dari polimer. Contoh jenis plastik yang digunakan sebagai kemasan sediaan farmasi diantaranya: yang pertama, polietilen. 2. Polietilen tereftalat atau PET. 3. Propilen atau PP. Dan yang terakhir, polivinil klorida atau PVC. Selanjutnya ada kemasan sekunder. Bahan kemas sekunder adalah pembungkus selanjutnya. Biasanya dikenal dengan inner box. Fungsi utamanya untuk melindungi kemasan lain atau kemasan primer. Contohnya kotak karton untuk wadah kapsul dalam blister. Nah, di sini ada materi kemasan yang ada 3 material, tipe, kegunaan. Nah, untuk material gelas merupakan tipe primer, kegunaannya botol, ampul, vial berisi solution atau tablet. Kemudian ada plastik dengan tipe primer dan sekunder. Kegunaannya botol, ampul, vial berisi solution atau tablet pembungkus yang terdiri dari beberapa kemasan primer. Kemudian ada wall yang tipenya primer, kegunaannya pengisi kosong. Kemudian ada logam tipe primer dengan kegunaan penyusun aerosol penutup bahan. Kemudian ada material papan dengan tipe sekunder, kegunaannya kotak berisi kemasan primer. Kemudian ada material kertas dengan tipe sekunder, kegunaannya leaflet, label. Kemudian ada material liners dengan tipe primer, kegunaannya penutup yang memberi segel kompresi. Selanjutnya adalah kemasan tersier. Kemasan tersier yaitu kemasan untuk mengemas setelah kemasan primer, sekunder, dan digunakan untuk pelindung selama proses distribusi. Contohnya, obat yang sudah dikemas primer dalam kemasan sekunder dimasukkan ke dalam kardus. Baiklah, selanjutnya itu ada informasi dalam kemasan. Itu ada 14 poin. Yang pertama itu nama obat. Obat yang kami gunakan itu ketoconazole. Dengan komposisi tiap tablet mengandung ketoconazole 200 mg, termasuk obat keras, dan indikasinya infeksi jamur pada kulit, rambut dan mukosa yang disebabkan oleh dermatopite dan atau ragi. Selanjutnya itu ada dosis dan cara pakai. Bisa diminum 1 kali sehari dengan dosis 200 mg dengan efek samping dispepsia, nausea, sakit perut dan diare, sakit kepala, peningkatan enzim hati yang reversibel, dan gangguan haid. Kontraindikasinya, penderita penyakit hati akut atau kronik hipersensitif terhadap ketoconazole atau salah satu komponen obat ini. Pada pemberian per oral, ketoconazole tidak boleh diberikan bersama-sama dengan terfenadin, acetamizole, cisapride, dan triazolam. Dan untuk wanita hamil. Selanjutnya itu ada peringatan dan perhatian, ada interaksi obat, ada petunjuk penyimpanan, ada informasi pabrik dan harga eceran tertinggi, dan informasi nomor batch dan ED produk.
Di sini nomor batch-nya ada 1509 08103 dengan ED September 2021. Ada nomor registrasinya GKL 0534005310A1. Nah, baiklah, di sini ada contoh dari kemasan obat yang kami pilih dari ketoconazole. Terakhir ada kesimpulan. Kemasan adalah wadah, tutup, dan selubung sebelah luar yang biasa dimanfaatkan untuk dapat menjaga stabilitas dan mutu produk akhir. Ada beberapa jenis kemasan, diantaranya kemasan primer, kemasan sekunder, dan kemasan tersier. Produk yang dikemas biasanya adalah produk yang akan didistribusikan, disimpan, dijual, dan digunakan. Pengemasan juga berfungsi sebagai sarana informasi dan pemasaran baik, terutama jika didesain dengan semenarik mungkin sehingga mudah diingat oleh konsumen. Dalam pengembangan kemasan, aspek keamanan, kompatibilitas, kemudahan penggunaan, dan branding harus dipertimbangkan secara serius untuk memastikan produk farmasi yang berkualitas tinggi dan aman bagi konsumen.